Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi bersama saya Muhammad Iskandar Zulkarnain dari Prodi Teknik Mesin Universitas Nusa Putra. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau membahas kupling nih teman-teman. Sebelumnya udah ada yang tahu kupling? Langsung saja ya. Kupling itu merupakan komponen mesin yang digunakan untuk memutus dan meneruskan suatu putaran mesin utama ke putaran selanjutnya atau transmisi. Nah, biasanya di mana nih digunakannya? Yang jelas pada suatu mesin. Nah, kita ambil contohnya dari suatu kendaraan aja, mobil. Nah, bayangkan kalau tidak ada kupling nih teman-teman di suatu kendaraan. Pasti menimbulkan daya kejut yang sangat tinggi begitu mesin dihidupkan. Ibaratnya kalau mesin kendaraan masuk gigi langsung di starter. Nah, itu. Nah, kegunaan kupling itu yaitu memutuskan dan meneruskan suatu putaran mesin utama ke transmisi. Kupling digunakan ketika poros berada dalam garis lurus dan harus dihubungkan kembali setelah melakukan pemindahan daya untuk meneruskan putaran. Nah, daya dapat disalurkan kembali melalui berbagai pengatur roda gigi atau penggerak hanya jika poros hanya paralel dan dalam kondisi poros diam. Nah, kupling itu sebagai transmisi daya. Yang kedua, menggabungkan ketidaksejajaran poros atau misalignment of shaft. Yang ketiga, mengurangi shock yang muncul. Terus yang keempat, mudah dirakit dan membongkarnya. Nah, tipe kupling ada dua kategori. Nah, ada yang tetap, ada yang fleksibel. Nah, kita bahas yang tetap dulu. Nah, salah satunya ada rigid coupling, kopling tetap. Nah, kopling yang pemasangan shaftnya diselaraskan atau dirancang untuk memutar dua poros bersama-sama sehingga tidak ada gerakan yang dapat terjadi di antara keduanya. Nah, ada 4 tipe kopling tetap. Yang pertama kita bahas dari flange coupling. Nah, adalah jenis coupling yang digunakan untuk menghubungkan secara tetap kedua buah poros, lalu dikunci menggunakan baut. Nah, bacanya flange coupling digunakan untuk menghubungkan poros utama ke poros yang digerakkan dan kemudian kupling dibaut menjadi satu. Nah, karena kupling tetap dapat mengirimkan ketekukan pada poros, tegangan yang terjadi dapat diinduksikan sehingga hal ini menyebabkan kegagalan fatigue. Nah, oleh karena itu dibutuhkan tingkat keselarasan yang baik antara dua poros tersebut sehingga momen tekuk yang terjadi praktis dan nol. Nah, yang kedua gear coupling. Gear coupling atau roda gigi adalah versi modifikasi lain dari flange coupling ya. Pada coupling roda gigi ini, flansa dan hubnya adalah bagian berbeda yang dirakit bersama, bukan menjadi satu bagian seperti pada sambungan flange. Nah, yang ketiga chain coupling atau coupling rantai. Nah, sprocket yang mengakomodasi masing-masing pada coupling rantai dan hub
melalui rantai. Nah, kedua dipasang ke poros melalui penggerak kunci. Misalignment kecil dapat ditoleransi, membutuhkan pelumas pada suatu penggerak sproketnya dan rantainya juga. Batasan dengan kecepatan yang digunakan. Nah, dilengkapi dengan penutup dipasang di atasnya. Pemutus bagian kopling dengan melepas rantainya. Nah, itu dari chain coupling. Nah, kita bahas selanjutnya rubber coupling. Nah, terdiri dari dua flanged dengan alur pasak. Flanged pas di kedua sisi ban atau bantalan itu yang karet. Ban terbuat dari karet. Terus coupling dapat mentolerir sedikit ketidaksejajarannya. Diikat secara bersama dengan baut berkepala topi. Terus penggunaannya sangat disarankan pada bagian yang terjadi getaran atau beban torsi. Nah, karet bisa rusak seiringnya waktu, terutama dalam suhu tinggi. Ada beberapa alasan memilih kopling tetap. Nah, pemasangannya cukup mudah dan cepat, terus ringkas dan ringan, aman pada putaran tinggi, getaran dan tumbukannya kecil, sedikit tidak ada bagian yang menjorok, dapat mencegah pembebanan lebih, gerakan aksial sekecil mungkin akibat pemuaian pada kopling akibat panas. Nah, kita bahas selanjutnya yang flexible coupling atau non-alignment shaft digunakan. Pada flexible coupling ini digunakan untuk menghubungkan poros dengan sudut yang rendah, yang saling berhubungan pada saat pemakaian. Kedua sudut poros memungkinkan untuk berubah karena getaran atau beban yang diterimanya. Nah, terdiri dari dua. Nah, ada yang universal joint coupling dan flexible joint coupling. Nah, kita bahas dulu yang universalnya. Yang pertama, universalnya itu terdiri dari dua sendi dengan blok bantalan tengah. Nah, memberikan misalignment sudut dengan 45 derajat. Terus dilengkapi dengan sendi yang fleksibel, menghubungkan atau terhubung ke poros melalui pin. Nah, dapat masuk ke dalam jalur pasak di setiap ujung poros. Nah, fleksibel mulai bagian yang berdekatan di antara kedua bagian. Terus dapat mengirimkan drive atau drive sudutnya hingga 52 derajat. Nah, digunakan pada penggerak mobil yang fleksibel ini. Yang apa tadi? Bukan fleksibel, yang universal. Nah, kita bahas yang fleksibelnya. Flexible joint coupling. Nah, di sini dapat kita bahas yang jenisnya pin and bus coupling. Nah, ada pinnya dan busnya. Dilengkapi dengan 2,5 flanged. Biasanya disambungkan ke setiap poros melalui jalur pasak. Setiap setengah dipasang melalui pin yang dipasang ke dalam lubang-lubangnya. Nah, dapat memiliki hingga 3 pin penggerak. Bus ini terbuat dari bahan yang lembut seperti karet. Nah, ibaratnya bosingnya itu. Saat memasang, sisi yang benar harus dipasang untuk menggerakkan setengah dari bus atau pinnya. Nah, mungkin dari pembahasan coupling dan
tipe-tipenya. Saya cukup sekian. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Nanti kita bertemu lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.